Seolah-olah dia telah menemukan harta karun, Lu Yun mulai memahami pola elemen kekacauan dan mempraktikkan gong penciptaan Hunyuan. Keduanya saling melengkapi, dan kecepatan pemahaman meningkat pesat. Dia menyempurnakan beberapa lapisan pola elemen kekacauan di tengah hampir seperti semburan. Jiuxuan tua, sepertinya kamu bukannya tidak berguna. Lu Yun tersenyum bangga dan terus berlatih keras. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan semakin dalamnya pencerahan, anotasi yang ditinggalkan oleh guru Jiuxuan menjadi semakin sedikit dan menjadi semakin tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Sial, bukankah orang tua ini sengaja mencoba menipuku? Lu Yun tidak bisa menahan kutukan. Kecepatan pencerahan kembali melambat, dan dibutuhkan ratusan tahun untuk menyempurnakan level pertama. Butuh 300 tahun penuh untuk mencapai tingkat ke-9. Ini tingkat ke-9, masih ada 3 langkah lagi. Seharusnya tidak ada cukup waktu. Lu Yun tampak pucat dan kelelahan. Konsumsi telekinesis dalam jangka panjang dan intensitas tinggi membuat kepalanya serasa akan meledak. Dia harus berhenti bermeditasi, jika tidak, dia mungkin akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diperbaiki. Itu saja, ayo kita naik ke tingkat ke-9. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Meski ia belum sepenuhnya memahami dan menyempurnakan 12 level pola Chaos Yuan, 9 level pola Chaos Yuan ini cukup untuk membuat kekuatannya meroket. Dia mengintegrasikan 9 lapisan pola elemen kacau ke dalam pedang Tianxing dan tubuh fisiknya. Dengan bantuan para wali, tubuh fisik aslinya telah dipadatkan menjadi tubuh Pangu yang sebenarnya, yang dikatakan abadi. Namun, setelah berintegrasi ke dalam pola Chaos Yuan, kekuatan tubuh fisiknya kembali melejit, menjadi beberapa kali lebih kuat dari tubuh asli Pangu sebelumnya. Ini terlalu mesum. Bahkan Tai Chang Tiandao pun kagum, tubuhmu tidak lebih buruk dari Pangu saat itu. Lu Yun juga agak sulit dipercaya. Dia menguji pertahanan fisiknya dengan berbagai senjata dan menemukan bahwa, kecuali pedang Tianxing, bahkan harta karun spiritual Chaos teratas tidak dapat menembus pertahanannya. Ditambah dengan teknik tubuh Jian Yu Taixu yang tidak dapat diprediksi, dia dapat menghindari hampir semua serangan. Bahkan jika dia sesekali terkena senjata surgawi, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Satu pikiran Tuhan, teratai darah tua, tolong cuci leherku dan tunggu. Dalam proses memahami pola Chaos Yuan, telekinesis Lu Yun juga meningkat ke tingkat ke-5. Namun, terobosan kekuatan mental tingkat ke-5 ke tingkat ke-6 seperti jurang alami, tidak dapat diatasi. Guru ilahi Yin Yang telah berlatih sejak lama, tetapi dia baru mencapai puncak kekuatan mental tingkat ke-5, dan belum mampu menembus tingkat ke-6. Sungguh menakjubkan bahwa Lu Yun dapat mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Dewa Kuntong pun kaget saat mengetahui hal ini. Teman kecil Lu Yun, bakat telekinesismu benar-benar, sungguh luar biasa. Di bawah bimbingan Lu Yun, dia juga melangkah ke pintu latihan telekinesis, dan dalam ratusan tahun, dia mencapai telekinesis tingkat kedua. Meskipun bakatnya rata-rata, kekuatannya juga meningkat pesat. Sedangkan untuk ilmu pedang terpadu, peningkatannya masih lambat. Lu Yun hanya mempraktikkan ranah jalan besar dari beberapa jenis ilmu pedang hingga ribuan mil, dan banyak ilmu pedang lainnya masih pada level ribuan atau bahkan ratusan mil. Ini adalah jalan latihan spiritual yang panjang dan sulit. Chaos Immortal Mansion milik Lu Yun juga telah ditingkatkan lebih lanjut melalui metode 5 Element Tempering Grid Immortal Mansion. Namun, area dunia Tai Chang terlalu kecil, dan sebagian besar esensi dari harta 5 elemen kekacauan telah dikonsumsi olehnya. Agar tidak mempengaruhi masa depan dunia Tai Chang, dia tidak berani terus mengkonsumsinya. Kasino IDN 96. Sepertinya saya tidak bisa tumbuh lebih cepat di sini. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia harus meninggalkan dunia besar Tai Chang untuk menemukan dunia yang lebih luas. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul di hutan belantara, dipimpin oleh Permaisuri Nuwa dan Sein Fuxi. Selain itu ada Zunti, Ji Yin, Taisan Sein, Yuan Shitianzun, pemimpin kultus Tongtian, Kaisar Zhenwu, Yuding Zhenren, Xie Jianxian, Lu Bufan dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang mengetahui situasi Lu Yun. Permaisuri Nuwa memandang Lu Yun dan bertanya dengan ekspresi rumit, "Lu Yun, apakah kamu benar-benar pergi?" Lu Yun mengangguk, dengan sedikit nada tidak berdaya, "Aku tidak bisa pergi jika tidak. Tidak ada tempat untukku di sini." Dia melirik Kaisar Zhenwu dan yang lainnya, dan berkata dengan nada masam, "Tidak seperti kamu dapat terus tinggal di sini hanya dengan bersumpah takdir." Sungguh membuat iri. Kaisar Zhenwu terbatuk-batuk, menyentuh hidungnya, dan berkata dengan sedikit rasa malu, "Tai Chang telah banyak berubah dalam 800 tahun. Saya pikir saat itu, kekuatan kekacauan menguasai kita, tapi sekarang..." Dia melihat sekeliling, dengan sedikit rasa bangga pada suaranya, "Sekarang umat manusia Tai Chang kita memiliki banyak orang yang berbakat dan berkuasa, dan kekuatan kita lebih kuat daripada gabungan hal-hal kacau itu." Lu Yun tersenyum tipis dan melirik kerumunan yang ramai di bawah, di antaranya ada banyak orang dengan aura yang kuat. 800 tahun, bagi manusia, adalah perubahan beberapa generasi, tetapi bagi praktisi, ini hanyalah sekejap mata. Dan dalam sekejap mata, dunia Tai Chang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Omong-omong, warisan Kendo di dunia Tianhuang sangat membantu. Lu Yun melihat ke arah banyak pembudidaya pedang yang berkumpul di kejauhan. Mereka memiliki niat pedang yang menakjubkan, dan mereka jelas membuat prestasi besar dalam latihan Kendo.
Saya telah mengizinkan mereka yang mendapat manfaat dari dunia liar untuk meninggalkan pengalaman latihan mereka sendiri. Sekarang ada ledakan kejeniusan dalam ilmu pedang Taichang, yang sungguh memuaskan. Benarkan, Guru Yuding mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir saat itu, pembudidaya pedang adalah hal yang langka di Taichang, tapi sekarang bagus, mereka hampir menjadi komoditas umum. Lu Yun mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, harta karun di dunia liar sangat berharga. Saya memikirkannya dan menetapkan beberapa aturan untuk memilih beberapa ahli pedang yang cocok untuk dimasuki. Ini dapat dianggap sebagai menjaga kekayaan dari orang luar. Dia berhenti dan nadanya menjadi serius. Bagaimanapun, dunia liar ini akan menjadi tempat latihan pedang bagi umat manusia Taichang mulai sekarang, dan kita tidak bisa membiarkan orang luar terlibat. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Kaisar Zhenwu memandang Lu Yun, dengan sedikit rasa iri muncul di matanya. Saudara Lu Yun, kamu pergi sekarang, betapa irinya kamu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, tidak seperti kami, yang telah bersumpah sendiri takdir dan bisa keluar dan menjelajah kemanapun kita mau. Ya, Lu Bufan juga setuju, meskipun Taichang sangat kuat, kami telah meninggalkan semua pengalaman kami, dan kami merasa tidak ada lagi yang perlu dikejar. Saya sangat ingin keluar dan melihat ras alien yang kacau itu. Saya dengar bahwa orang-orang itu aneh sekali, pikirkanlah. Ini mengasyikkan. Evil Sword Immortal terkekeh, ini mengasyikkan, tapi juga berbahaya. Dengan sedikit kekuatan kita, di alam semesta yang kacau, kita mungkin tidak lebih kuat dari semut. Ketika Lu Yun mendengar ini, ekspresinya menjadi serius, alam semesta yang kacau bukanlah lelucon. Ini jauh lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Saya menyarankan Anda untuk tidak keluar dan mengambil risiko dengan mudah. Dia menghela nafas, aku tidak bisa menahannya, sumpah takdir ada. Kamu berbeda, masih banyak ruang untuk perbaikan di Taichang. Dia memandang para pembudidaya pedang dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah mengajari mereka semua pengalaman ilmu pedang saya, menyusunnya menjadi sebuah buku, dan meninggalkan warisan. Jangan bermalas-malasan, bimbing mereka dalam latihan mereka. Lu Yun, kamu, Permaisuri Nuwa memandang Lu Yun, tetapi ragu-ragu untuk berbicara, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Lu Yun tersenyum dan berkata, saya tahu Anda ingin keluar dan menjelajah, saya mengerti. Karena saya telah bersumpah untuk keluar karena takdir saya akan membantu Anda menjelajah dan membuka jalan, sehingga akan lebih aman bagi Anda untuk pergi keluar di masa depan. Permaisuri Nuwa berpura-pura marah dan berkata dengan marah, sepertinya kamu akan keluar bermain. Alam semesta yang kacau sangat berbahaya, dan kamu sendirian. Orang suci tertinggi melambaikan tangannya dan menyela, Nuwa, tindakan Lu Yun adalah berkah bagi umat manusia Taichang kita. Kita harus melindungi dunia Taichang terlebih dahulu, dan menunggu Lu Yun mengirimkan kabar bahwa situasi di luar aman, dan kemudian buatlah rencana. Semua orang mengangguk setuju. Lu Yun menepuk bahu Kaisar Zhenwu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhenwu, ilmu pedang jenius Taichang diserahkan padamu. Kamu harus memanfaatkan peluang di dunia liar. Kaisar Zhenwu tampak tegas dan mengangguk, jangan khawatir, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya juga akan memperingatkan orang-orang kecil itu untuk tidak sombong karena mereka pikir mereka telah memperoleh manfaat. Alam semesta yang kacau bukanlah yang dapat mereka bayangkan. Petik 2. Semua orang berkomunikasi dengan Lu Yun sebentar dan kemudian berpencar. Dua sosok muncul diam-diam di samping Lu Yun, membungkuk dan berkata, ayah. Lu Yun memandang kedua putra di depannya, Haolin dan Huanger, dan mengangguk gembira. Kedua anak laki-laki ini memang karya Chen Pingan. Mereka memiliki kualifikasi yang luar biasa dan membuat kemajuan pesat. Aku akan pergi sebentar, Lu Yun memandang mereka dengan nada lembut, tapi aku akan meninggalkan klon untuk duduk di Taichang. Kamu harus memikul tugas penting untuk menghidupkan kembali dan membangkitkan kelompok etnis, dan kamu tidak boleh mengendur. Haolin dan Huanger saling memandang, mata mereka menyala-nyala karena ambisi yang membara. Jangan khawatir, ayah, kata Haolin dengan suara yang dalam, kami pasti akan memenuhi harapanmu. Anakku harus melakukan yang terbaik. Huanger mengepalkan tangannya dan berbicara dengan tegas. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan kepada orang luar. Lu Yun memperingatkan kedua putranya, dengan tatapan tajam di matanya. Meskipun kedua anak laki-laki ini masih muda, mereka bijaksana dan secara alami memahami pro dan kontra. Lu Yun mengusir Haolin dan Huanger, dan dengan pikiran di benaknya, sosok wanita cantik harem muncul di depannya. Kepodang dan burung layang-layang beterbangan, cincinnya gemuk dan burung layang-layangnya tipis, harum angin bertiup, bersaing memperebutkan keindahan. Mu Hongyan, Long Linger, Peri Chang'e, wajah-wajah cantik ini, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, membuat Lu Yun bingung. Suamiku, Mu Hongyan berseru dengan manis dan memimpin dengan meringkuk di pelukan Lu Yun. Setelah melihat ini, gadis-gadis lain, tidak mau kalah, melangkah maju dan mengepung Lu Yun. Selama beberapa ratus tahun terakhir, para wanita dari Kaisar Bintang ini telah dengan kuat menduduki posisi sentral di harem Lu Yun dengan kelebihan dan kemampuan unik mereka. Zixia, Qingxia, Bai Jingjing, Del, di dunia asli Taichang hanya bisa duduk di kursi belakang. Namun, mereka juga bukan vegetarian. Mengetahui sifat Lu Yun dengan baik, mereka menemukan cara lain dan melahirkan anak satu demi satu untuk mengkonsolidasikan status mereka. Namun, mereka rukun dengan Mu Hongyan dan yang lainnya, menjaga keseimbangan di antara mereka.
Lu Yun berpelukan, menikmati berkah kebersamaan, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, manfaat jalan menuju keabadian sungguh luar biasa. Setelah beberapa kelembutan, Lu Yun berkata dengan serius, saya keluar kali ini, dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Anda perlu berlatih keras, jadi jangan mengendur. Gadis-gadis itu mengangguk satu demi satu, mata mereka penuh kengganan. Lu Yun memberi mereka beberapa instruksi lagi dan mengirim mereka kembali ke istana masing-masing. Sosok kekar muncul dari udara tipis, itu adalah Dewa Kuntong. Dia memandang Lu Yun dengan penuh harap, bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Apakah kamu siap? Lu Yun bertanya. Selalu bersiaplah. Dewa Ilahi Kuntong menyeringai, memperlihatkan gigi putih besarnya. Perjalanan ini berbahaya, aku hanya bisa membawamu sendirian. Lu Yun berhenti dan melanjutkan, Lai Qiang dan yang lainnya akan tinggal di Taicang untuk membantu Kaisar Zhenwu melindungi dunia. Senyuman di wajah Lord Kuntong membeku. Meskipun dia merasa sedikit enggan meninggalkan bawahannya, dia tidak berani melanggar perintah Lu Yun. Dewa Kuntong mempersembahkan korban kepada kuil perunggu. Kuil ini telah dipulihkan, dan dengan bantuan Lu Yun, kualitasnya telah ditingkatkan ke harta karun spiritual chaos tingkat atas, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Lu Yun melangkah ke kuil dan duduk di atas takhta, sedangkan Tuan Kuntong bertanggung jawab mengendalikan kuil dan terbang di udara. Dunia liar di luar wilayah itu terlalu luas. Semua orang melihat ke arah mana Lu Yun pergi, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Meskipun Lu Yun meninggalkan klonnya, mereka masih mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimanapun, alam semesta yang kacau ini penuh dengan bahaya, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikutuk. Perjalanan Lu Yun, di satu sisi, untuk memenuhi sumpah takdirnya, dan di sisi lain, juga untuk masa depan dunia Taicang. Dia ingin menerobos alam semesta yang kacau, melenyapkan potensi ancaman Dewa Yinian, dan membangun area pinggiran untuk membangun penghalang kokoh bagi dunia besar Taicang. Di kuil perunggu, Lu Yun tidak berlatih, tetapi menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, memandangi bintang-bintang yang lewat di luar, dengan segudang pemikiran. Dia memanggil 12 level pola Chaos Yuan. 9 level telah disempurnakan, 3 level sisanya sangat sulit dan memakan waktu. Mereka tidak dapat dipahami dan disempurnakan dalam waktu singkat. Lu Yun membuat klon untuk mempelajari pola elemen kekacauan, dan tubuh aslinya dapat berbagi hasil panen klon tersebut. Waktunya terlalu sempit. Menurut sumpah takdirnya, dia harus mencapai Dahong Jiantian dalam waktu 100 juta tahun. Tapi bagaimana menemukan Dahong Jiantian di alam semesta yang luas dan kacau? Bahkan makhluk seperti Dewa Kuntong belum pernah mendengar tentang Dahong Jiantian, yang menunjukkan betapa jauhnya mereka. Terlebih lagi, Lu Yun juga ingin mengatasi bahaya tersembunyi dari Yinian Shenzun sebelum menuju ke Dahong Jiantian. Jika saya dapat sepenuhnya memahami dan menyempurnakan pola Chaos Yuan, kekuatan saya pasti akan membuat lompatan kualitatif. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Lebih dari 10 hari kemudian, kuil perunggu tiba di jalur pusaran air menuju wilayah dunia Taicang. Lu Yun menatap pusaran air seperti lubang hitam di depannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa saluran pusaran air ini penuh dengan bahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tertelan dan tidak ada tulang yang tersisa. Namun dia tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk menerobos saluran pusaran air ini. Kuntong, cepat masuk. Lu Yun memerintahkan dengan suara yang dalam. Dewa Kuntong tidak berani mengabaikannya, dan mendesak kuil perunggu dengan seluruh kekuatannya, bergegas ke jalur pusaran air. Dalam sekejap, kekuatan melahap yang mengerikan datang dari segala arah, seperti ribuan tentakel, mencoba merobek kuil menjadi beberapa bagian. Untungnya, kuil perunggu adalah harta karun spiritual chaos berkualitas tinggi, dan ditambah dengan kendali Dewa Kuntong, kuil ini hampir tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Kuil perunggu itu bergetar hebat, seolah-olah akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari saluran pusaran air kapan saja. Lu Yun tampak tenang, duduk di tengah kuil, memainkan slip giok di tangannya, yang merupakan informasi tentang domain pedang Taisang yang ditinggalkan oleh Master Jiuxuan. Kuntong, lebih mudah keluar dari pusaran air ini daripada masuk, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Lu Yun bertanya dengan santai. Suara Tuan Kuntong datang dari luar kuil, dengan sedikit gemetar, kembali ke Tuan. Meskipun budak tua tidak pernah meninggalkan dunia Taicang, tercatat dalam kitab klasik bahwa memang lebih mudah untuk keluar daripada untuk masuk. Hanya saja di lorong pusaran air ini, ada banyak celah di angkasa, dan jika tidak hati-hati, kamu akan tersedot ke dalamnya dan kamu akan hancur. Lu Yun terkekeh, ruang retak. Apakah kamu takut? Budak tua, aku tidak berani. Dewa Kuntong segera menyangkal, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan tuanku. Lu Yun meletakkan slip giok, berdiri, berjalan ke tepi kuil, melihat ke ruang bengkok di luar, dan berkata dengan ringan, dalam keadaan normal, melalui saluran pusaran air ini, Anda harus memasuki wilayah Suantian. Saya tidak punya gagasan tentang wilayah Suantian dan Taisang, semua orang di Jianyu mengetahui sesuatu tentangnya. Yang pertama adalah informasi yang dibawa oleh kalian orang-orang tua, dan yang terakhir ditinggalkan oleh Master Jiuxuan sulit untuk mengatakannya. Jika Anda lebih beruntung, itu mungkin akan diteleportasi. Jika Anda pergi ke alam kacau lainnya dan bernasib buruk. Dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tetapi maknanya jelas. Nasib buruk secara alami akan menyebabkan kematian. Lord Kuntong tidak berani menjawab kata-katanya, tetapi mengendalikan kuil perunggu itu dengan lebih hati-hati, menghindari celah ruang yang muncul dari waktu ke waktu di sekitarnya.
Retakan ini ada yang berukuran sekecil ujung jarum, ada yang panjang dan sempit seperti bilah tajam, dan ada pula yang padat seperti jaring laba-laba sehingga sulit untuk dicegah. Hati-hati, jangan terlibat, Lu Yun mengingatkan. Meskipun dia yakin Tuan Kuntong memiliki kemampuan untuk menghadapinya, pengingat selalu benar. Lord Kuntong secara alami memahami pro dan kontra. Dia berkonsentrasi mengendalikan kuil perunggu dengan hati-hati, menghindari celah ruang tersebut. Retakan berbentuk titik dan linier baik-baik saja. Dengan fleksibilitas dan pertahanan kuil perunggu, kami hampir tidak dapat menghindarinya. Namun jika menyangkut retakan seperti jaringan, terutama bila kepadatannya sangat tinggi, ia sedikit tidak berdaya. Kuntong Senzun mengeluarkan keringat dingin setelah hampir tersedot ke dalam celah luar angkasa beberapa kali. Suatu ketika, jaringan retakan besar tiba-tiba muncul, hampir menghalangi seluruh saluran pusaran air. Tidak peduli seberapa besar kendali Dewa Kuntong padanya, dia tidak bisa menghindarinya. Singkirkan kuil itu, Lu Yun segera mengambil keputusan dan memerintahkan. Dewa Kuntong tidak berani mengabaikannya, dan segera mengecilkan kuil perunggu itu dan menempatkannya di rumah abadi Lu Yun. Saat berikutnya, Lu Yun berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menggunakan Sword Travel Taiksu, melewati jaringan retakan yang padat dengan kecepatan luar biasa. Setelah keluar dari bahaya, Lu Yun melepaskan Guru Ilahi Kuntong dan kuil perunggu. Guru Ilahi Kuntong masih ketakutan dan menyeka keringat dingin di dahinya. Terima kasih Guru karena telah menyelamatkan hidup Anda. Lu Yun melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Namun, pada saat ini, pemandangan yang lebih menakutkan muncul di depan. Retakan ruang planar yang tak terhitung jumlahnya, padat seperti dinding, benar-benar memotong jalur pusaran. Ini, wajah Tuan Kuntong menjadi pucat. Lu Yun mengerutkan kening, ini adalah dilema. Jika Anda terus bergerak maju, Anda akan menerobos celah ruang angkasa yang padat ini, dan bahayanya tidak diketahui. Dan jika Anda mundur, Anda akan terlibat dalam turbulensi ruang angkasa, dan Anda juga akan mendapatkan jalan keluar yang sempit. Dia melepaskan telekinesisnya dan dengan hati-hati merasakan nafas di celah ruang di depannya. Anehnya, meski retakan tersebut padat, namun atmosfer berbahaya yang dipancarkannya tidak kuat, bahkan bisa dikatakan lemah. Ini menarik, kilatan melintas di mata Lu Yun. Kuntong, singkirkan kuil itu lagi. Setelah membawa Dewa Kuntong ke rumah abadi, Lu Yun berubah menjadi roh pedang asli lagi dan bergegas ke celah ruang angkasa yang padat tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki celah, penglihatan menjadi gelap gulita, dan mata fisik serta kesadaran spiritual sangat terbatas. Hanya kekuatan pikiran yang hampir tidak dapat memahami situasi di sekitarnya. Lu Yun menggunakan pedangnya untuk melakukan perjalanan melalui Taiksu dan melewati ruang gelap ini. Ia menggunakan beberapa benda mengambang di sekitarnya sebagai acuan untuk menentukan kecepatan dan arahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Lu Yun secara bertahap menemukan situasi yang tidak normal. Kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan di luar, hanya sekitar 10% dari kecepatan normal. Apa yang terjadi? Lu Yun bingung. Dia berhenti dan melepaskan Dewa Kuntong. Tuan, ini, Dewa Kuntong melihat sekeliling, dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan di matanya, tempat ini mungkin merupakan situasi putus asa dalam ruang dan waktu. Akhir ruang dan waktu, Lu Yun mengerutkan kening, tempat apa ini? Suara Lord Kuntong bergetar, kebuntuan ruang dan waktu adalah ruang yang sangat istimewa. Laju aliran waktu berbeda dengan dunia luar, dan bahkan mungkin sepenuhnya statis. Terlebih lagi, ruang di dalam kebuntuan ruang dan waktu juga sangat kacau, dan kamu mudah tersesat. Aku tidak akan pernah bisa keluar. Situasi ruang dan waktu yang menyedihkan. Tempat apa ini? Nada suara Lu Yun dipenuhi dengan sedikit ketidaksabaran. Ruang gelap di mana dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wajah Dewa Kuntong menjadi pucat dan suaranya bergetar saat dia menjelaskan, Guru, ada banyak jalan, di antaranya jalan ruang dan waktu adalah yang paling tertinggi dan paling sulit untuk dikuasai. Bahkan jika Anda adalah penguasa Taichang dunia, kamu dapat mengendalikan dunia sampai batas tertentu. Kekuatan internal ruang dan waktu, tetapi kekuatan ini terbatas dan tidak dapat digunakan untuk meningkatkan pertarungan seseorang. Dia berhenti, menelan, dan melanjutkan, jika Anda dapat memahami jalan ruang dan waktu, Anda dapat mengubah nasib Anda dalam pertempuran. Misalnya, Anda dapat mempercepat aliran waktu Anda sendiri dan membuat lawan bergerak lambat seperti siput, atau memperlambat aliran waktu lawan, membiarkannya mati perlahan karena usia tua selama bertahun-tahun tanpa akhir, atau menggunakan jalan luar angkasa untuk langsung melintasi rintangan, muncul di belakang musuh, dan memberinya pukulan fatal. Ketika Dewa Penguasa Kuntong mengatakan ini, nadanya penuh dengan rasa iri, tetapi juga dengan sedikit ketidakberdayaan. Sayang sekali kedua jalan ini terlalu sulit untuk dipahami. Anda bahkan mengandalkan keberuntungan untuk memahami kesatuan ilmu pedang, apalagi waktu dan jalan luar angkasa yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Lu Yun mendengus acuh tak acuh dan memberi isyarat agar Kuntong melanjutkan. Dia juga memahami di dalam hatinya bahwa jalan ruang dan waktu memang merupakan keberadaan yang sulit dipahami. Situasi putus asa ruang dan waktu adalah semacam situasi putus asa yang dibentuk oleh aturan ruang dan waktu. Suara Dewa Kuntong kembali tenang, seolah berusaha menenangkan dirinya, terbagi menjadi 3 jenis, satu murni dipengaruhi oleh aturan waktu, yang satu dipengaruhi oleh aturan spasial murni, dan yang lainnya dipengaruhi oleh aturan ruang dan waktu. Dia mengulurkan jarinya dan berkata, tipe pertama adalah situasi waktu yang putus asa.
Dalam situasi putus asa ini, aliran waktu mungkin sangat cepat atau sangat lambat. Meskipun bagi kami para beku pada tingkat kekacauan, masa hidup kami tidak terbatas dan relatif lebih aman. Namun jika waktu mengalir terlalu cepat dan tidak ada pengisian energi, energi tersebut akan dikonsumsi hidup-hidup. Dia mengulurkan jari kedua, tipe kedua adalah situasi putus asa di luar angkasa. Dalam situasi putus asa ini, ruang terpelintir dan kacau, dan ada retakan ruang angkasa dan badai luar angkasa di mana-mana. Begitu Anda terlibat di dalamnya, Anda akan serius terluka, atau bahkan mati. Ini jauh lebih berbahaya daripada saat putus asa. Akhirnya, dia mengulurkan jari ketiga, tipe ketiga adalah situasi putus asa dalam ruang dan waktu. Situasi putus asa ini menggabungkan kekacauan dari dua aturan ruang dan waktu. Ini adalah yang paling berbahaya. Bahkan jika Dewa Tao masuk, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Lord Kuntong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah saya berulang kali memastikan bahwa kita sekarang berada dalam situasi waktu yang menyedihkan, keadaannya relatif aman. Selama kita bisa menemukan jalan keluar sebelum hidup kita habis, kita bisa di sana tidak ada risiko bagi kehidupan. Mendengar ini, kerutan Lu Yun sedikit mengendur. Meski terjebak dalam kebuntuan waktu bukanlah hal yang baik, setidaknya jauh lebih baik dibandingkan dua kebuntuan lainnya. Tunggu, Lu Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kilatan cahaya melintas di benaknya. Saya ingat Tuan Jiusuan menyebutkan hal serupa dalam kata-kata terakhirnya. Dia berusaha keras untuk mengingat adegan ketika dia melewati level di dunia Tianhuang dan memperoleh warisan Jiuxuan Zenren. Pada saat itu, semangat sejati guru Jiusuan sudah tidak lengkap, dan dia berkata kepadanya dengan nada lemah, setelah melewati lorong pusaran air, Anda akan menemukan tempat harta karun, di mana diduga ada harta karun kacau yang berhubungan dengan jalan waktu, hanya saja aku jiwa yang sebenarnya tidak lengkap, dan waktu mengalir terlalu cepat di tanah harta karun itu. Aku takut aku akan binasa jika aku terburu-buru masuk, jadi aku menyerah untuk mengumpulkannya dan memilih untuk menyelamatkan hidupku. Saat itu, Lu Yun tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan guru Jiuxuan. Menurutnya, bahkan Master Jiuxuan yang terluka parah tidak berani mengambil harta langka itu, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Baru sekarang, dikombinasikan dengan lingkungan tempat dia berada, dia tiba-tiba teringat kata-kata terakhir ini. Kuntong, kamu baru saja mengatakan bahwa kita mungkin berada dalam situasi putus asa sekarang. Lu Yun menoleh untuk melihat Dewa Kuntong, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ya, Tuan. Tuan Kuntong sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Lu Yun tiba-tiba begitu bersemangat. Saya hampir yakin bahwa situasi putus asa yang kita alami saat ini adalah tanah harta karun yang disebutkan oleh Tuan Jiusuan. Nada suara Lu Yun penuh kegembiraan, saya tidak menyangka sebelumnya, karena pandangan kita tentang tempat ini sangat berbeda karena perbedaan level yang kita jalani. Di mata Master Jiuxuan, ini adalah milik yang langka, harta karun kekacauan. Ini adalah tanah harta karun, tetapi bagi kami, ini adalah situasi putus asa yang penuh bahaya. Lord Kuntong tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi, dengan ekspresi terkejut di matanya, jadi. Tuan, maksud Anda, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang kacau itu. Itu benar, Lu Yun tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Selain itu, Tuan Jiuxuan tidak hanya menyebutkan tempat ini, tetapi juga meninggalkan metode rahasia untuk mengumpulkan harta karun yang kacau ini bagi mereka yang lulus ujian. Sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kuntong, jangan terlihat murung. Tempat ini bukanlah tempat yang menyedihkan, tapi sebuah harta karun. Lu Yun berkata sambil tersenyum, dengan nada kegembiraan yang tak terkendali. Tuan Kuntong tampak bingung, harta karun. Aliran waktu sangat cepat. Jika Anda tinggal di sana dalam waktu lama, masa hidup Anda akan habis. Dia hendak bertanya, tapi melihat Lu Yun menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Lu Yun membuka matanya berkedip, tentu saja, aliran waktu di sini 10 kali lipat dari aliran waktu di dunia luar. Kuntong, pikirkanlah, jika kita dapat menggunakan aliran waktu di sini untuk mempercepat latihan kita dan memahami 12 level. Bukankah kesulitan dari 3 level terakhir pola Chaos Yuan akan sangat berkurang? Kuntong Shenzun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Ya, kenapa dia tidak memikirkan hal ini? Sang Master hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan pola Chaos Yuan tingkat 12. Jika dia dapat mempercepat latihannya di sini, kemungkinan terobosannya sangat tinggi. Tuan Jiusuan meninggalkan metode untuk menaklukkan harta karun langka di sini, yang disebut pedang terbalik awan berjalan. Lu Yun melanjutkan, metode ini membutuhkan kekuatan fisik dan magis tingkat atas, budidaya telekinesis tingkat kelima, dan kekuatan pedang yang kuat sebagai pendukung. Saat melakukan metode ini, Anda perlu menggunakan kekuatan fisik dan magis secara terbalik untuk melawan aliran waktu dengan kecepatan, sehingga mengurangi kecepatan aliran waktu di sekitarnya. Ketika kecepatan aliran berkurang, Anda dapat merasakan lokasi harta karun eksotis dan menyegelnya untuk memperbaikinya. Anda tidak hanya dapat menyelesaikan krisis waktu, tetapi Anda juga dapat memperolehnya harta karun yang kacau, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kuntong Shenzun merasa senang saat mendengar ini. Ini hanyalah kesempatan bagus. Dia menatap Lu Yun, matanya penuh harap. Lu Yun tersenyum sedikit dan berkata dengan percaya diri, saya memiliki tubuh pedang asli, yang sangat cocok dengan kekuatan magis Jian Yu Taixu.
Tubuh ilahi saya telah disempurnakan melalui keterampilan surgawi 9 putaran, dan telah diberkati oleh elemen kekacauan. Meski tidak sebaik Pamu sebagai Dewa Agung, ia juga bisa dikatakan sebagai dewa setengah berjalan, cukup untuk menahan tekanan yang dibawa oleh Reverse Sword Walking Cloud. Saya memiliki dasar yang kuat dan tidak butuh waktu lama untuk mulai berlatih sekarang. Setelah mengatakan itu, Lu Yun duduk bersila dan mulai memahami metode berjalan awan melawan pedang. Setelah melihat ini, Dewa Kuntong segera mundur ke kejauhan untuk melindungi Lu Yun. Saat dia mengamati sekeliling dengan waspada, dia menatap Lu Yun dengan curiga. Segera, Tuan Kuntong menemukan bahwa ruang di sekitar Lu Yun mulai berubah dan berubah bentuk, seolah-olah hendak menelan Lu Yun. Dan sosok Lu Yun menjadi semakin kabur, seolah dia akan menghilang kapan saja. Pada saat yang sama, kecepatan aliran waktu di sekitar Lu Yun mulai berkurang secara nyata, yang sangat kontras dengan kecepatan aliran 10 kali lipat di kejauhan. Tuan Kuntong terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah anomali yang disebabkan oleh penolakan Lu Yun terhadap aliran waktu. Tubuh dan jiwa Lu Yun berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan distorsi serta deformasi ruang hanyalah kesalahan visual, pemandangan aneh yang disebabkan oleh perpotongan laju aliran pada waktu yang berbeda. Seperti yang diharapkan, sang guru telah menerima manfaat besar dari alam rahasia warisan, dan dia sebenarnya memiliki cara untuk menyelesaikan situasi waktu yang menyedihkan. Dewa Ilahi Kuntong menghela nafas dalam hati, penuh kekaguman dan harapan pada Lu Yun. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, ruang di sekitar Lu Yun selalu dalam keadaan terdistorsi, seperti gelembung yang bisa meledak kapan saja. Dan sosok Lu Yun terus menghilang dan muncul, membuat orang tidak bisa ditebak. Akhirnya, Lu Yun membuka matanya dipenuhi keyakinan. Balikkan pedangnya dan gerakan awan, selesai. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lu Yun langsung menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kacau. Ruang terdistorsi lebih hebat lagi, dan aliran waktu menjadi kacau, seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang mengutak-atik hukum waktu. Lord Kuntong merasa seolah-olah pikirannya sedang kesurupan, dan pikirannya seperti ditarik keluar oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Dia terkejut dan menjadi pucat. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan menutup panca indera dan kekuatan pikirannya. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa menahan erosi kekuatan ini. Untuk dapat mempengaruhi jalan waktu dengan kekuatan supernatural, ini membutuhkan setidaknya sarana tingkat Tao untuk melakukannya. Dewa Kuntong terkejut di dalam hatinya. Dia tahu betul betapa menakutkannya jalan waktu. Bahkan dia tidak dapat menyentuhnya dengan mudah. Namun, Lu Yun mampu menahan aliran waktu dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Lu Yun sedang melakukan perjalanan melalui aliran waktu yang bergejolak dengan kecepatan luar biasa. Dia menggunakan kecepatan untuk melawan aturan waktu. Tubuh dan pikirannya berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan gelombang rasa mual yang kuat melonjak ke dalam hatinya, seolah-olah organ dalamnya akan hancur. Untungnya, aliran waktu di sini hanya 10 kali lipat dari aliran waktu di dunia luar, dan kekuatan Reverse Sword Traveling Cloud cukup untuk membalikkannya. Segera, aliran waktu di sekitar Lu Yun kembali normal. Meskipun dia hanya dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup baginya untuk menemukan lokasi harta karun kekacauan. Telekinesis Lu Yun menyapu sekeliling dalam sekejap, mengunci tempat di mana aturan waktu berfluktuasi paling hebat. Itu saja. Dia mencoba yang terbaik untuk memadatkan kekuatan pikirannya menjadi telapak tangan besar, dan meraih harta karun kacau yang memancarkan kekuatan aturan waktu. Saat harta karun aneh itu disegel, aturan waktu tidak lagi didistribusikan, dan aliran waktu dalam situasi putus asa kembali normal sepenuhnya. Sosok Lu Yun muncul kembali di hadapan Dewa Kuntong, dengan sedikit kelelahan di wajahnya, tetapi lebih banyak kegembiraan. Meskipun Dewa Kuntong menutup panca indera dan pikirannya, dia tetaplah orang pertama yang menyadari fluktuasi aturan waktu yang menembus jauh ke dalam tulangnya. Ruang terdistorsi di sekitarnya perlahan menjadi tenang, dan aliran waktu yang kacau secara bertahap kembali normal. Dia dengan hati-hati membuka segelnya, dan hal pertama yang dia lihat adalah Lu Yun, dan sebuah gulungan kosong yang terbuka tergantung di depan Lu Yun. Cahaya kemasan samar bersinar di tepi gulungan itu, dan kekuatan pikiran yang kuat menyegelnya, dan kekuatan waktu yang mengalir melaluinya terlihat samar-samar. Lord Kuntong tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa gulungan ini pasti menjadi sumber dari situasi putus asa pada saat itu, dan itu juga merupakan tujuan perjalanan Lu Yun. Dia buru-buru melangkah maju dengan senyuman menyanjung di wajahnya, selamat kepada Tuan Lu Yun atas kekuatan supernaturalnya yang luar biasa. Dia bahkan dapat menangkap harta karun kekacauan yang langka dalam situasi waktu yang menyedihkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar seorang dewa. Lu Yun meliriknya dan berkata dengan nada dingin, "Diam." Dia dengan hati-hati melihat gulungan di tangannya. Gulungan ini tampak biasa saja, tetapi berisi kekuatan aturan waktu yang tak terbayangkan. Sekarang setelah gulungan itu ada di tangan, situasi waktu yang menyedihkan telah teratasi secara alami. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan kedua sosok itu muncul kembali di jalur pusaran air. Lu Yun tidak terburu-buru memperbaiki gulungan itu. Saluran pusaran air ini penuh dengan bahaya. Dia meletakkan gulungan itu ke kuil perunggu dan berkata kepada Dewa Kuntong, "Teruslah maju." Dewa Kuntong tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat mendorong kuil perunggu itu untuk melewati jalur pusaran air. Waktu berlalu, dan sekitar seminggu kemudian, kuil perunggu akhirnya keluar dari saluran pusaran air. "Tuan Lu Yun, kita keluar."
Teriak Tuan Kuntong dengan penuh semangat. Meskipun dia menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan, itu tidak seberapa dibandingkan saat dia bepergian sendirian sebelumnya. Dia lega telah berhasil melewati saluran pusaran air, dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Lu Yun keluar dari kuil perunggu dan melihat hamparan bintang terpencil di depannya. Sebuah planet besar dan mati diam-diam tertahan di kehampaan. Dia memilih planet ini sebagai tempat untuk memurnikan harta karun kekacauan langka, dan berkata kepada Dewa Kuntong, lindungi hukum untukku. Setelah mengatakan itu, Lu Yun masuk ke dalam rumah abadi dan mengeluarkan gulungan aturan waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka kunci segel telepati pada gulungan itu. Berdengung, kekuatan aturan waktu yang sangat besar menyebar secara instan, dan ruang serta waktu di sekitarnya menjadi kacau lagi. Lu Yun tidak dapat menahan perasaan bahwa aturan waktu memang sangat misterius dan sulit untuk dipahami, tapi alangkah baiknya bisa menggunakannya dengan bantuan harta karun. Dia tidak pernah memurnikan Chaos Rare Treasure, dan hanya bisa menyeberangi sungai dengan merasakan batunya. Lu Yun mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke gulungan itu. Pada saat yang sama, dia membungkus gulungan itu dengan telekinesis yang kuat dan mulai memperbaikinya. Saat gulungan itu disempurnakan, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Lu Yun. Baru kemudian dia menyadari bahwa gulungan ini adalah harta karun yang tidak dimiliki dan langka yang dihasilkan oleh kekacauan, yang disebut peta sungai waktu. Ini tidak hanya memiliki fungsi untuk mempercepat waktu, tetapi juga merupakan senjata ajaib luar angkasa. Yang paling berharga tentu saja adalah fungsi percepatan waktu. Saat berikutnya, sosok Lu Yun menghilang dan menghilang ke dalam sungai waktu yang panjang. Gulungan gambar secara otomatis digulung menjadi bentuk gulungan dan melayang dengan tenang di udara. Dewa Kuntong sedang berdiri untuk melindungi Dharma, matanya penuh rasa iri. Dia tahu bahwa senjata ajaib yang berisi aturan waktu ini sangatlah berharga, dan sebagian besar dimiliki oleh kekuatan tertinggi untuk membantu murid mereka berlatih. Hanya ada sedikit orang seperti Lu Yun, dan kebanyakan dari mereka adalah guru Tao terbaik. Bahkan mantan gurunya Jiuxuan Zhenren tidak memiliki harta karun sebesar itu, dan dia menyesalinya. Sekarang Lu Yun telah memperoleh harta karun ini, secercah harapan telah berkobar di hatinya. Mungkin dia juga bisa memanfaatkannya di masa depan dan menikmati kemudahan percepatan waktu. Lu Yun memasuki ruang dalam peta sungai waktu dan menemukan bahwa itu tidak seluas yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu tampak seperti ruangan kosong besar dengan radius hanya 1000 kaki. Di kehampaan sekitarnya, ada pola ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya yang mewujudkan aturan jalan waktu. Dengan berkah dari pola ketuhanan ini, ruang menjadi sangat stabil, dan laju aliran waktu 10 kali lipat dari dunia luar. Waktu mengalir 10 kali lebih cepat, membuat Lu Yun merasakan energi aneh melonjak di sekelilingnya. Dia perlahan menghembuskan nafas dari udara keruh, merasakan kecepatan kekuatan suci mengalir di tubuhnya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. 10 kali lipat, itu hanya laju aliran harta karun yang kacau ini. Bagaimana jika kekuatan suci disuntikkan ke dalamnya untuk merangsangnya? Hati Lu Yun tergerak, dan dia mulai mengaktifkan kekuatan sucinya, dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam grafik streaming waktu. Dengan suntikan kekuatan ilahi, pola ilahi di kehampaan sekitarnya bersinar terang, dan aliran waktu juga semakin cepat. 20 kali, 30 kali, Lu Yun diam-diam merasakan perubahan aliran waktu dan membuat perhitungan rahasia di dalam hatinya. Ketika jumlahnya 50 kali lebih besar, dia merasa konsumsi kekuatan sucinya telah meningkat secara signifikan, seperti pusaran air besar yang menelan kekuatannya. Ayo lagi, Lu Yun mengertakkan gigi dan terus mengaktifkan kekuatan sucinya. 100 kali, pemandangan di sekitarnya telah kabur menjadi cahaya dan bayangan yang kabur, dan Lu Yun merasa kekuatan sucinya mengalir keluar seperti pintu air, membuatnya hampir mustahil untuk dipertahankan. Ribuan kali, Lu Yun mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan kekuatan suci terakhir ke dalam gulungan itu. Ledakan, untuk sesaat, Lu Yun merasa seolah-olah berada dalam arus waktu, segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi dan berubah bentuk, dan waktu mengalir begitu cepat hingga mencekik. Namun perasaan ini hanya berlangsung satu tarikan nafas lalu berakhir secara tiba-tiba. Kekuatan suci di tubuh Lu Yun benar-benar habis, penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia terengah-engah, wajahnya pucat, tapi hatinya penuh kejutan. Aliran waktu 1000 kali lebih cepat, meski hanya berlangsung sesaat, membuatnya merasakan kekuatan mengerikan dari aturan waktu. Sepertinya dengan kekuatanku saat ini, aku hanya dapat mempertahankan percepatan waktu paling banyak 50 kali lipat, dan aku perlu terus-menerus mengisi kembali kekuatan suciku untuk terus beroperasi. Jika melebihi 50 kali lipat, konsumsi akan meningkat secara eksponensial dan tidak akan bertahan lama. Lu Yun punya beberapa perhitungan dalam pikirannya. Dia duduk bersila, menjalankan keterampilannya untuk memulihkan kekuatan sucinya, dan pada saat yang sama mulai memikirkan tentang nilai dari harta karun yang kacau ini. Percepatan waktu 50 kali lipat, meskipun tidak sebaik kecepatan aliran mengerikan 1000 kali lipat, sudah cukup untuk budidaya, yang cukup untuk menantang langit. Dengan harta karun ini, saya dapat memahami dan menyempurnakan 12 tingkat pola Chaos Yuan dalam waktu singkat, dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Dia memikirkan harta karun kacau lainnya yang dia peroleh sebelumnya, pedang Tianxing. Pedang Tianxing sangat tajam dan dapat menembus kehampaan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tapi bagaimana nilainya dibandingkan dengan harta karun kacau yang memiliki fungsi mempercepat waktu? Meskipun pedang Tianxing sangat kuat, itu hanyalah senjata sihir ofensif.
Tapi harta karun ini dapat mempercepat waktu dan meningkatkan kecepatan kultivasi saya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Berdasarkan ini saja, nilainya tidak berada di bawah Tianxing Pedang, ini bahkan lebih baik. Lu Yun diam-diam membandingkannya di dalam hatinya dan sampai pada kesimpulan yang membuatnya bersemangat. Harta karun yang kacau ini belum dimurnikan sejak lahir, dan masih belum memiliki nama. Lu Yun melihat gulungan yang melayang di depannya dan berpikir keras. Pada gulungan itu, ada aturan waktu misterius dan pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, memancarkan suasana kuno dan misterius. Bagaikan sungai waktu yang tak ada habisnya, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Karena memiliki fungsi mempercepat waktu dan berbentuk gulungan gambar, mengapa tidak menyebutnya gambar streaming waktu? Lu Yun punya ide dan memberi nama yang tepat pada harta karun yang kacau ini. Diagram waktu, nama yang luar biasa. Lu Yun mengangguk puas, menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalamnya lagi, dan mulai mengenal berbagai fungsinya. Dengan pemikiran di benak Lu Yun, inkarnasi yang tampak persis seperti dia tetapi memiliki aura yang sedikit lebih lemah keluar dari tubuhnya. Inkarnasi ini memiliki setengah dari kekuatannya, yang cukup untuk mempertahankan pengoperasian time streaming chart. Pergi dan pahami, Lu Yun dengan ringan memerintahkan, mengirimkan avatar itu ke dalam gulungan. Dia melihat peta cahaya waktu yang perlahan terbuka dan membuat perhitungan rahasia di dalam hatinya. Inkarnasi tunggal yang dikombinasikan dengan percepatan waktu jauh lebih efisien daripada pelatihan dalam banyak klon atau inkarnasi, dan hilangnya jiwa dan semangat sejati juga kecil. Inkarnasi ini cukup untuk menopang aliran waktu 50 kali lipat. Jika ditingkatkan, 100 kali lipat adalah batasnya. Namun, mempertahankan laju aliran 100 kali lipat membutuhkan konsumsi ramuan ilahi dan pembuluh darah ilahi dalam jumlah besar. Bahkan dengan kekayaan bersihnya saat ini, itu hanya dapat bertahan paling lama 10 atau 20 tahun. Namun, 1 atau 20 tahun dalam gulungan itu sama dengan 1 atau 2000 tahun di dunia luar. Secercah harapan melintas di mata Lu Yun. Dengan diagram aliran waktu ini, tidak akan terlalu sulit untuk memahami 3 tingkat terakhir dari 12 tingkat pola Chaos Yuan. Lu Yun mengarahkan pandangannya ke kedalaman alam semesta yang kacau, yang merupakan arah wilayah Xuantian. Kali ini ketika aku pergi ke wilayah Xuantian, ada 2 hal yang harus aku lakukan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, dengan sedikit nada dingin di nadanya. Hal pertama yang kupikirkan adalah lelaki tua ini, dewa penguasa, telah melakukan hal buruk kepadaku di alam teratai darah sebelumnya, jadi dia harus membalas dendam. Hal kedua adalah alam Xuantian memiliki dasar yang dalam, yaitu jauh dari sebanding dengan Dahong Jiantian. Saya perlu mencapai lebih banyak di sana. Gunakan sumber daya spiritual Anda sendiri untuk menutupi kekurangan Anda sendiri. Memikirkan guru Jiuxuan, Lu Yun merasa tidak berdaya. Meskipun Dewa Puncak Tao ini meninggalkan warisan, banyak teknik dan sumber daya berharga tidak dapat diajarkan kepadanya karena pembatasan Dahong Jiantian. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Alam semesta yang kacau ini sangat luas. Jika Anda terbang sendiri, dibutuhkan ratusan juta tahun untuk mencapai wilayah makmur domain Xuantian. Jika Anda ingin mencapainya dengan cepat, Anda harus menggunakan susunan teleportasi domain yang besar. Lu Yun memasukkan diagram streaming waktu ke dalam Chaos Immortal Mansion, dan kemudian memasuki kuil perunggu. Kuntong, pergi ke Dongming Star. Perintahnya, Dongming Star adalah bintang kacau terdekat yang dia tahu yang memiliki susunan teleportasi area luas. Sesuai perintahmu, Guru. Dewa Kuntong merespons dan menghempaskan kuil itu ke udara. Perjalanan menuju Dongmingsing ditakdirkan tidak akan berjalan mulus. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati puluhan dunia yang kacau, dan Anda akan selalu bertemu dengan beberapa orang buta. Kadang-kadang, ketika orang kuat dari dunia kacau datang untuk menjelajah dengan pikiran spiritualnya, Dewa Kuntong akan melepaskan jejak paksaan untuk menakuti lawannya kembali. Tetapi ada juga beberapa kali ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang sangat kuat yang berspesialisasi dalam telepati. Telepati mereka sangat kuat, dan guru ilahi Kuntong tidak dapat menolaknya sama sekali. Pada saat ini, Lu Yun akan mengambil tindakan sendiri, melepaskan telekinesisnya yang lebih kuat untuk memaksa lawan mundur. Dia bukan orang yang suka berperang dan hanya ingin melanjutkan perjalanannya secepat mungkin, tapi dia juga tidak takut akan masalah. Setelah orang-orang kuat itu merasakan telepati Lu Yun yang tak terduga, mereka juga tahu bahwa pihak lain tidak mudah untuk diganggu, jadi mereka mundur dengan bijak. Namun, suatu saat, kekuatan jiwa sebesar jurang tiba-tiba turun dan menyelimuti seluruh kuil perunggu dalam sekejap. Wajah Kuntong Shenzun berubah drastis, dan dia berseru, Dewa Tao. Dia adalah orang yang kuat di tingkat Dewa Tao. Yun dan Kuntong Shenzun mungkin tidak akan ada yang bisa lolos dari kematian. Lari, Lu Yun tidak mempedulikan hal lain dan mendesak Kuntong Shenzun untuk melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawanya. Kuil perunggu berubah menjadi aliran cahaya, berjalan dengan gila-gilaan melalui alam semesta yang kacau, nyaris menghindari deteksi dewa. Perjalanan menuju Dongming Star memakan waktu 10 tahun. Dan di peta waktu, ribuan tahun telah berlalu. Sebagian besar ramuan dan pembuluh darah ilahi yang ditinggalkan Lu Yun di gulungan itu juga dikonsumsi. Untungnya, dengan bantuan percepatan waktu, inkarnasi akhirnya memahami dan menyempurnakan pola elemen kekacauan tingkat ke-10 dari 12 tingkat, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh dewa. Meskipun dia masih jauh dari level Tao, Lu Yun tidak berkecil hati. Dia tahu bahwa dia sedang mencapai puncak selangkah demi selangkah.
10 tahun kemudian, kuil perunggu akhirnya tiba di dekat Dongming Star. Lu Yun berjalan keluar dari kuil dan melihat Dongming Star di kejauhan, dan tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya. Dongmingxing bukanlah sebuah bintang, melainkan sebuah dunia yang sangat besar. Letaknya di tengah gugusan bintang yang luas, dan skalanya bahkan sebanding dengan dunia yang besar. Dikelilingi oleh banyak sekali bintang dengan ukuran berbeda, seperti bintang yang menjulang di atas bulan, bintang Dongming menjadi lebih megah. Tingkat kultivasi seperti apa yang diperlukan untuk tulisan tangan seperti itu? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan puncak Tao Jiuxuan Zenren mungkin tidak mampu menciptakan pemandangan yang begitu indah. Selain itu, susunan teleportasi area luas di Dongming Star dikatakan telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan pembuatnya sangat kuno sehingga tidak ada cara untuk memverifikasinya, dan tidak ada informasi yang diturunkan. Kuntong, ayo pergi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menahan rasa terkejut di hatinya, dan memerintahkan Dewa Kuntong untuk terbang menuju Dongming Star bersama-sama. Bintang Dongming sangat megah, seperti mutiara terang yang tertanam di alam semesta yang kacau. Bintang-bintang di sekitarnya mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan, yang semakin menonjolkan momentum keagungannya. Lu Yun bisa merasakan kekuatan pelindung yang kuat menyelimuti bidang bintang ini, membuatnya merasa gelap di hatinya. Dewa Kuntong berbisik di sampingnya, "Tuan, susunan teleportasi area luas bintang Dongming ini dikendalikan oleh Istana Suantian, kekuatan terkuat di wilayah Suantian. Dikatakan bahwa penguasa Istana Suantian adalah guru Tao sejati. Nah, dalam hal ini bidang bintang, tidak ada yang berani bertindak liar."